Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح
Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib wasiatkan untuk dirinya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana takwa yang sebenar-benarnya? Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yaitu seseorang agar mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak mengkufurinya, dan senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla dan tidak melupakannya. Kemudian Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita. Kita sering mendengar ada seorang penjahat, ada seorang preman yang senantiasa melakukan dosa, bahkan tidak ada satu dosa pun kecuali telah dia lakukan. Akan tapi kita melihat ternyata orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namun juga kita pernah mendengar seseorang da'i, seseorang yang menegakkan dakwah tauhid, akan tetapi dia meninggal dalam keadaan ateis, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka pesan Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Merupakan pesan yang sangat dalam bagi kita, agar kita senantiasa berjuang dan berdoa kepada Allah agar Allah menutup akhir kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, semua yang hadir di tempat ini memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita merenung, ternyata sudah banyak ibadah yang kita lakukan. Berkali-kali kita melakukan sholat, bertahun-tahun kita berpuasa Ramadan, bahkan sebagian kita mungkin berkali-kali dia melakukan umrah, bahkan ibadah haji. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernahkah terbesit dalam hati kita bagaimana atau apa kriteria orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan predikat ibadah yang baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mujahidina khair?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang jihad yang terbaik? Maka Nabi SAW menjawab, camkan jawaban daripada Nabi SAW. Beliau mengatakan, yaitu orang-orang
yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah orang yang menjalani jihad tersebut dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapakah orang yang salat yang terbaik? Siapakah orang yang berpuasa yang terbaik? Siapakah orang yang haji yang terbaik? Maka jawaban Nabi SAW sama, aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat ada korelasi, ada hubungan antara ibadah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sama orang yang beribadah kepada Allah, yang diisi dalam ibadah tersebut dia mengingat Allah Azza wa Jalla, dengan orang yang ketika dia beribadah dia lalai dari ibadah tersebut, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hadis ini dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "Dhahabat dzakiruna bil khairi kulli." Orang-orang yang berzikir kepada Allah telah mengambil jatah pahala yang sangat banyak sekali. Maka tidak salah ketika Nabi SAW bersabda, "Sabaqal mufarridun." Al-mufarridun telah mendahului kita dalam mengambil pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat bertanya, "Mal mufarridun?" Siapa wahai Rasulullah SAW yang dimaksud dengan al-mufarridun? Maka Nabi SAW mengatakan, "Adzakiruna Allah katsira wadzakirat," yaitu orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berzikir kepada Allah selain dia mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Yang pada saat ini kita jumpai banyak orang-orang yang mengeluhkan kondisi psikisnya. Banyak orang-orang di luar sana yang depresi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tenggelam ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka mencari satu hal, yaitu ketenangan dalam hati mereka. Dan seseorang yang mencari ketenangan selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan tersebut adalah ketenangan yang semu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mendapatkan ketenangan dalam ibadah tersebut, maka koreksi kembali zikir kita kepada Allah. Apakah kita ketika beribadah salat kepada Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat tersebut? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Namun sebagian orang ketika salat bukan ketenangan yang dia dapatkan, tapi malah kegundahan demi kegundahan dia rasakan. Salah satu sebabnya karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, mulai saat ini biasakan lisan kita dan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallu wa sallimu 'alal basyirin nadhir wa sirajil munir kama amarakum bidzalika as-sami'ul basir haitsu qala fi muhkami tanzilih innallaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تواصوا صوت الخلاف. الله أكبر.